materi yang saya angkat sebenarnya satu bagian kecil dari disertasi yang sedang saya angkat, yakni peranan the role of Tabu language in the Javanese language community. Jadi jauh-jauh ke Inggris hanya untuk meneliti bahasa tabu, bahasa Magian. Jadi ini yang menarik sebenarnya ya. Jadi kenapa sih ada satu kata, ada satu frase kok disebut sebagai bahasa tabu, dan seberapa kuat sih nilai-nilai ketabuannya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak bisa berinteraksi ya, jadi mohon maaf. Saya sebenarnya tidak perlu mohon maaf karena ini memang sebuah realita kebahasaan yang ada di masyarakat, dan saya kira ini tinggal bagaimana kita mensikapinya. Kita memposisikan diri kita sebagai siapa, ada yang mahasiswa, ada yang dosen, ada yang praktisi, dan sebagainya. Tentu memiliki cara memposisikan diri sendiri-sendiri. Nah, ini saya ambil dari Lucinta Luna. Jadi kalau Bapak Ibu ingat Lucinta Luna beberapa waktu yang lalu yang ya cukup cukup ngehits gitu tentang minuman yang dia buat. Dia mencampurkan kopi dengan mentol sebenarnya. Sederhana saja, kopi dengan mentol. Kemudian dia berusaha untuk menyingkatnya, membuat blending ya dengan cara yang cukup aneh. Dan inilah jadinya. Bagaimana cara membacanya? Terserah Bapak Ibu bagaimana menafsirkannya sebenarnya. Ya, kopi dan mentol, kopi mentol, koenthal gitu. Nah, kita lihat di sini. Kalau dari sudut pandang feminisme sebenarnya, dari sudut pandang feminisme dia mencampurkan, apabila dia niatnya untuk menunjukkan alat kelamin laki-laki pada daftar menu, kita lihat koenthal, perawan mojito, dan janda mentos. Nah, nampak bahwa dia menggabungkan dua hal yang cukup tabu ditambah dengan yang lainnya, dan cukup melawan teori ini ya, pandangan feminisme. Apakah kenapa harus selalu perawan dan janda? Lalu sebenarnya impresi apa sih yang muncul dari kita? Mungkin ada yang mengatakan, mungkin ini yang saya tulis tidak bisa mewakili keseluruhan rasa penasaran Bapak Ibu semua. Ada yang mungkin mengatakan kok gitu ya namanya ya, atau mungkin agak saru, atau agak mancing-mancing gitu. Nah, ada juga yang mungkin berpikiran nggak paham gitu. Nah, kalau nggak paham nggak apa-apa, karena ini mungkin belum masuk ke dalam kata ini belum kita pahami, kita hanya mengetahuinya dari sekilas, dan kita memang tidak mengetahui referensinya gitu. Bagaimana dengan kasus yang lain? Ini cukup menarik juga. Beberapa waktu yang lalu saya bukan kasus yang ini, kasus yang lain lagi. Saya membaca berita bahwa ada satu tempat penjual minuman yang dipaksa tutup oleh warga dan Satpol PP karena memiliki nama yang agak nyerempet mesum gitu. Nah, ketika membaca mesum atau tidak itu kan tergantung bagaimana orang mempersepsi tulisan. Nah, kalau seperti ini misalkan hanya ngocok es susu saja, sederhana, ngocok es susu 3 kata. Lalu bagi chef, bagi orang yang bekerja di dunia restoran, ngocok berarti membuat minuman, selesai. Kalau orang yang membuat kue, oke, mau ngocok adonan, selesai. Tetapi bagi orang yang lain, ngocok mungkin memiliki referensi yang sendiri, yang berbeda. Dan jelas dengan kata yang sama memiliki persepsi-persepsi yang berbeda itu tadi, yang menyebabkan imajinasi juga berbeda. Ada yang mungkin jorok, tidak senonoh atau mesum gitu.
Ada juga kalau sudah melihat keseluruhan realitas yang ada, maka oh ini menyegarkan tempat minuman. Atau yang lebih tinggi lagi, dia menggunakan, oh dia cerdas karena memang memanfaatkan iklan-iklan, ya memanfaatkan iklan ya dengan permainan kata sehingga membuat orang memiliki rasa penasaran yang tinggi dan lalu mencobanya. Nah, dari dua kasus sederhana itu tadi, kalau bersandar pada Timothy J, salah seorang linguis dari Amerika, kita kembalikan lagi kenapa bagaimana bahasa itu muncul, bahwa dia dalam proses pemerolehannya mungkin saja seorang anak, misalkan seorang anak gitu ya, yang dibesarkan di daerah yang komunitasnya komunitas kurang baik, maka dia akan terpengaruh kata-kata makian tersebut. Tapi pada tahap awal, dia tidak akan mengetahui makna dari kata itu. Saya pun juga memiliki beberapa tetangga yang mengatakan, anak-anak kecil yang mengatakan kata mohon maaf, kata bajingan, tapi mereka tidak tahu bajingan itu apa. Mungkin itu mereka hanya mempersepsi, oh ya hanya mengikuti saja. Jadi mereka tidak memiliki beban dosa atau beban, oh saya kok mengatakan seperti ini. Enggak. Karena ini proses dari pemerolehan bahasa. Dari institusi yang terdekat orang tua. Nah, orang tua, nah kembali lagi, lalu bentuk yang kedua, memberikan referensi, membentuk referensi dan nilai aturan. Orang tualah yang menanamkan nilai-nilai aturan sosial. Sehingga kalau kita mengatakan anak ini sebagai agent, maka field-nya ya di orang-orang tua itu sendiri. Bagaimana orang tua menekankan, bagaimana orang tua memberikan contoh dari kata-kata yang boleh diucapkan dan yang tidak boleh diucapkan. Dari mana? Kembali lagi, orang tua juga mengambilnya dari apa yang ada pada masyarakatnya. Lalu pengalaman kognitif atas kata-kata tersebut, ini juga bisa terjadi. Kata fuck yang sering diucapkan dalam bahasa Inggris pada awalnya, saya juga tidak tahu itu artinya apa. Hanya teman-teman saja mengatakan gitu kan. Lalu proses orang tua juga tidak memberitahu, masyarakat juga tidak memberitahu. Proses berpikir, membaca, dan lalu sering melihat di film, saya kira juga, bukan saya kira ya, pastinya banyak juga. Nah, itu membuat pengalaman-pengalaman ini kaya. Oh, ternyata fuck itu termasuk kata kasar. Tapi berkembang lagi, fuck itu bukan kata kasar juga, tergantung penggunaannya. Untuk mengatakan kekaguman, kita bisa mengatakan he is fucking genius, itu bisa. Bukan miso atau bukan memaki, tetapi untuk memberikan kata menyangatkan, itu juga bisa. Nah, proses kognitif ini juga bisa mempengaruhi image yang muncul pada seseorang. Lalu, semakin seseorang dewasa, dia akan memiliki pilihan-pilihan apakah ingin berhenti untuk menganggap sebuah kata itu tabu selamanya, tidak boleh diucapkan selamanya, ataukah membuka kemungkinan yang lain, membuka persepsi yang lain bahwa sebenarnya dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang penutur memiliki kemampuan, memiliki hak untuk melawan atau untuk menentang apa nilai dari sebuah kata yang disebut sebagai kata tabu tersebut. Dan satu lagi, saya kira ini yang cukup penting juga, bahwa kita tidak bisa lepas dari konteks. Jadi konteks ucapan ini sangat penting. Kalau dari 1 sampai 4 ini tadi hanya merujuk pada satu kata saja, kata tersebut dengan mengabaikan dunia luar, maka konteks ini yang membuat makna tabu atau tidak tabu itu bermain. Saya kira kalau Anda mengucapkan kata tabu kepada orang lain yang tidak ada kelas, saya kira akan menyebabkan kemarahan. Tetapi kalau mengatakan kepada sesama teman, ya normal saja, biasa saja, gitu, tidak terjadi apa-apa. Justru ini yang dapat mempererat hubungan
emosional. Nah, sebenarnya apa sih yang kenapa sih ada bahasa tabu, lalu kenapa disebut sebagai bahasa tabu? Saya kira cukup banyak alasan kenapa ini bisa terjadi. Saya menggunakan kata bahasa tabu kalau di beberapa literatur ada yang mengatakan swear words, curse words, profanity, blasphemy, expletive dan sebagainya. Ada cukup banyak memang. Timothy J mengatakan bahasa tabu dan swear word ini saling berkaitan, saling interchangeable, yang pada intinya bahwa dari kalau kita kembali lagi ke asal bahasanya, asal katanya tabu itu sendiri, dia perilaku yang dilarang oleh masyarakat, bisa perilaku sebenarnya, bisa action atau bisa words. Jadi ketika saya baca catatan ekspedisinya James Cook, Captain James Cook yang kalau tidak salah yang menemukan benua Australia gitu ya, di bagian di Australia, ketika dia ke wilayah Tonga, dia melihat bahwa seorang wanita itu tidak boleh makan bersama laki-laki, karena itu dianggap tabu dalam bahasa mereka, lalu serapannya menjadi tabu. Gitu. Lalu tidak boleh mengunjungi rumah tetua adatnya. Gitu. Lebih lengkapnya ada di catatan ekspedisi James Cook. Saya kira di beberapa sumber cukup bisa diperoleh cukup banyak. Nah, sedangkan bahasa tabu sendiri secara umum dia merefleksikan kata-kata yang tidak sesuai, yang tidak baik menurut pandangan masyarakat, yang menyangkut atau yang mengenai istilah-istilah dalam bidang seksual, lalu istilah ras, termasuk juga menghina, gitu, penyakit dan juga kecacatan secara umum, dan juga istilah keagamaan. Ini referensinya sebenarnya, referensinya. Tetapi kalau kita berbicara lebih luas lagi, pada masyarakat Inggris, ketika seseorang mengatakan you are not funny, memang di situ tidak ada kata tabu. Kamu nggak lucu ah. Itu nggak ada yang tabu memang. Tetapi itu sebuah insult. Menghina atau melukai lawan tutur kita. Sudah kasar, dianggap sudah kasar. Gitu. Contoh yang lain adalah kasus saya agak lupa ini ya. Genosida yang cukup besar di Inggris itu juga kalau kita mengatakan seperti ini, G30S itu kan hanya hoax. Nah, misal ada yang mengatakan seperti itu. Tidak ada kata-kata yang tabu, tetapi itu memiliki insult, melukai perasaan lawan tutur. Nah, jadi bahasa tabu ini tidak hanya pada katanya saja, tetapi juga memiliki spektrum pada efek dari kata yang ditimbulkan. Nah, apakah semua bahasa tabu itu buruk? Belum tentu. Belum tentu semua bahasa tabu itu buruk. Ada yang positif juga. Cukup banyak kalau kita perhatikan di humor, cukup banyak bahasa tabu yang sering ditampilkan. Kalau di Jawa Timur ada Yudo Percil di wayang, dia juga mengatakan bahasa tabu di ruang publik gitu ya. Komentar sosial saya kira Facebook, Instagram, Twitter banyak lah yang ngomongin bahasa tabu gitu. Obrolan seks kalau ini suami istri ngobrol saya kira itu positif ya. Dengan bahasa-bahasa yang vulgar tidak apa-apa karena itu memang untuk membangun intimasi. Kemudian ada juga slang yang bertujuan untuk membentuk kedekatan dan juga keharmonisan. Nah, ini juga bagian dari
sisi positif dari bahasa tubuh. Jadi jangan selalu dilihat sebagai hal yang negatif. Tapi ada juga yang negatif. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Hati-hati ketika menggunakan bahasa tubuh. Lebih banyak bahasa ini, makian, pisuhan, itu dipakai untuk menyampaikan rasa emosinya, entah itu kepada orang lain, entah dia emosi kepada orang lain, ataupun dia emosi kepada situasi yang sedang dialami sendiri. Nah, yang cukup menarik kalau kita berkaca pada Erving Goffman tentang forms of talk. Jadi ketika berbicara, misal dalam situasi seperti ini, ada penutur, ada lawan tutur, pastinya ada orang lain yang tidak sengaja menguping atau bystander. Orang yang bystander ini pun sebenarnya dia tidak terkait secara langsung dalam situasi percakapan, tetapi dia bisa menafsirkan kata-kata tersebut sebagai kata yang kasar, tabu, dan tidak seharusnya untuk diucapkan. Tidak bermakna positif, tidak bermakna negatif, hanya saja dia memang tidak berkaitan terhadap situasi ujaran tersebut. Jadi kalau untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Erving Goffman tentang forms of talk. Nah, kalau kita tarik ke atas lagi, mengapa sih sebuah kata itu dianggap kasar dan juga dianggap sebagai bahasa tabu? Kata itu kan hanya sebuah kata saja, hanya susunan huruf saja, selesai sebenarnya. Yang memberi makna ya masyarakat itu sendiri. Disinilah penutur itu merekonstruksi ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebenarnya. Ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau efek yang hendak ditimbulkan. Kalau saya mengatakan kalimat ini kepada seseorang, kepada teman dekat saya, kowe iki asu, bukan kok saya mengatakan kamu sebagai asu, kamu sebagai anjing, tidak, tetapi mensifati teman saya ini sebagai sebuah binatang dengan sifat-sifat yang buruk. Walaupun sebenarnya ada sifat yang baik juga. Apakah anjing atau asu itu selalu buruk? Tidak. Karena di Quran saja juga ada, di dalam surat Al-Kahfi itu juga ada kata anjing. Jadi kata ini tidak buruk. Kata tersebut tidak buruk, hanya saja beberapa orang mensifati sifat-sifat yang buruk dari suatu referen kepada manusia. Nah, sehingga kalau kita lihat lagi bahwa tabu dan tidak itu sebenarnya terletak kepada aturan kesadaran dan bawah sadar kita tentang dimensi ruang, waktu, dan tempat yang sesuai. Kalau dokter membicarakan tentang kesehatan reproduksi kepada pasiennya dengan bahasa vulgar, saya kira itu juga tidak sesuai. Apakah membicarakan sistem reproduksi kelamin pria dan wanita itu buruk? Tidak. Asalkan dimensi ruang, tempat, dan waktunya sesuai. Bagaimana kalau suami istri mengatakan intimasinya, berhubungan suami istri menggunakan kata-kata yang formal? Justru juga tidak akan, tujuan dari komunikasi tersebut juga tidak akan sesuai, sehingga dimensi ruang, tempat, dan waktu inilah yang cukup menentukan sebenarnya tabu atau tidaknya sebuah kata. Dan kalau kita berbicara model komunikasinya, Martina Dynel dalam salah satu artikelnya, ada penutur, ada lawan tutur. Ini saya menghilangkan aspek tidak sedetail seperti Erving Goffman. Lawan tutur ini dia membagi lagi, penutur dia membagi lagi. Saya membagi penutur ini sebagai author, ya, dia penutur mengatakannya sendiri. Penutur dia memiliki intention, dia memiliki tujuan pada otaknya. Dia ingin mengatakan apa, dia memiliki tujuan dulu.
Kemudian dia memproduksi ujaran, dia memiliki kesempatan untuk memproduksi ujaran apa yang hendak dia sampaikan. Production di sini. Setelah memiliki tujuan, intention, lalu ke production. Proses yang selesai di penutur. Kemudian bergerak kepada lawan tutur. Lawan tutur akan menerima dulu reception, ada proses reception di sini, menerima ujaran tersebut, lalu memprosesnya di otak. Nah, interpretation. Nah, baru setelah ini mungkin ada action berikutnya. Nah, ini sudah terlepas dari situ action tersebut. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, tabu atau tidak sebuah kata sebenarnya tergantung pada bagaimana kita merespon dan juga mentransfer input production itu ke dalam otak kita dan menerjemahkan. Kalau kita memiliki referen-referen yang tabu dalam otak kita, ya tabulah itu yang muncul. Tapi kalau kita memiliki referen yang cukup banyak dari satu kata, maka kita bisa memilah dan memilih di mana kata tersebut tabu atau tidak sesuai dengan konteks tuturan dan juga situasi pragmatik yang melekat pada ujaran tersebut. Perlu diingat bahwa apakah tabu ini buruk? Ada satu fakta pada penyakit Tourette syndrome, orang yang memiliki kelainan pada otak. Ini ada salah satu penelitian juga. Faktanya pada penderita Tourette syndrome, dia masih bisa mengucapkan kata makian, padahal dia memiliki kehilangan memori-memori ingatan bahasanya, tetapi pada makian, pada swear words, dia masih kuat di situ. Tampaknya bahwa bagi Bapak Ibu yang sering miso, tidak apa-apa. Miso itu dia sudah tersimpan pada salah satu bagian otak kita, dan itu suatu waktu bisa muncul. Dan apakah itu salah? Saya kira tidak, asalkan kita menggunakannya pada situasi yang benar dan tujuan yang benar. Saya kira sudah 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.